teman-teman, jadi di sini aku bakal ngebahas sedikit tentang permasalahan COVID-19 yang ada di Indonesia. Siapa sih yang mau berlama-lama di situasi pandemi seperti ini? Banyak sekali pihak yang dirugikan, mulai dari orang nggak bisa sekolah, orang nggak bisa bekerja, bahkan orang nggak bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Kalian tahu nggak sih siapa saja orang yang rentan terkena virus COVID-19 ini? Yang pertama, lansia. Jadi, orang lansia ini memiliki sistem imunitas yang mulai menurun. Apabila suatu penyakit datang, infeksi, ataupun virus datang, tubuh mereka sudah tidak mampu untuk menghambat itu semua. Yang kedua, anak-anak. Jadi, anak-anak ini memiliki sistem organ maupun sistem imunitas yang belum sempurna. Apabila penyakit datang, infeksi, maupun virus datang, tubuh mereka belum mampu secara penuh untuk mengontrol dan melawan semua infeksi ataupun virus itu. Yang ketiga, kalian tahu nggak sih orang perokok? Kenapa orang perokok itu lebih rentan terkena virus COVID-19 ini? Fakta menunjukkan bahwa orang perokok itu lebih sering menggunakan tangannya untuk bersentuhan langsung dengan mulut dalam memegang batang rokok. Padahal mereka nggak tahu di tangan mereka ini ada apa saja yang menempel. Ada bakteri kah, virus kah, ataupun yang lain sebagainya. Dan untuk kalian yang sering menggunakan rokok elektrik atau vape, itu uapnya lebih berbahaya karena dapat menurunkan sistem imunitas tubuh kalian. Jadi, ada sebuah penelitian dari Department Respiratory and Critical Care bahwa orang perokok itu beresiko 14 kali lebih tinggi untuk terinfeksi virus COVID-19 ini. Sedangkan untuk resiko gejalanya 2,4 kali lebih tinggi jika terinfeksi virus COVID. Mungkin pembahasan tentang orang perokok terserang virus COVID ini agak sedikit sensitif. Kenapa? Karena banyak orang yang perokok, tapi mereka nggak peduli tentang hal itu. Mereka berpikir kalau misalnya ngerokok itu ya hak gue, suka-suka gue, hobi gue, dan kalau misalnya gue terserang, ya itu udah takdir gue gitu. Padahal kalian salah. Mungkin virus COVID itu bukan terserang untuk kalian yang perokok, tapi bisa saja itu menularkan kepada keluarga kalian karena kalian sebagai carrier. Di awal pandemi mulai masuk ke Indonesia, pemerintah sudah mulai gencar dalam membuat protokol kesehatan supaya masyarakat agar terhindar dari penularan virus COVID-19 ini. Ketika COVID-19 ini masuk di Indonesia, ada istilah yang namanya social distancing dan physical distancing. Nah, kalian tahu nggak sih apa bedanya? Kalau social distancing itu lebih memungkinkan orang untuk tidak berkomunikasi, tidak bersosialisasi sama sekali. Padahal, untuk kesehatan pribadi kita nggak butuh kesehatan fisik aja, melainkan juga kesehatan mental. Nah, apa bedanya dengan physical distancing? Kalau physical distancing itu memungkinkan orang bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi, tapi mengingat batasan jarak, yaitu minimal 1 meter. Kemudian pemerintah menerapkan adanya aturan PSBB jika suatu daerah itu sudah terinfeksi COVID-19 dan dikatakan zona merah. Setelah berakhirnya PSBB, pemerintah mengeluarkan aturan adanya uji new normal, yang mana menormalkan kembali beberapa kota yang sudah terinfeksi COVID-19 ini. Jadi, semua tempat-tempat umum mulai dari masjid, sekolah, ataupun tempat-tempat keramaian sudah mulai dinormalkan kembali. Namun, harus adanya protokol kesehatan dan diawasi oleh aparat negara. Selanjutnya, penggunaan masker. Waktu di awal pandemi kemarin, banyak masyarakat itu berbondong-bondong untuk mencari masker. Namun, ada beberapa pihak ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab, itu menimbun masker. Yang awalnya masker ini hanya satu kotak 30 ribuan, ketika pandemi muncul, masuk Indonesia, satu kotaknya 300 ribuan. Dan kalian tahu nggak sih dampaknya itu apa? Banyak tenaga medis kekurangan APD. Banyak tenaga medis itu meninggal dunia karena kekurangan APD hanya karena tidak mendapatkan masker ataupun yang lain sebagainya. Untuk kalian yang di luar sana menimbun masker, itu perbuatan yang tidak baik, guys. Maka dari itu, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menggunakan masker kain saja. Padahal masker kain ini juga sangat efektif apabila masker kain ini memiliki lapisan yaitu sebanyak 3 lapis. Banyak kok DIY pembuatan masker kain di YouTube ataupun di berbagai media sosial yang lainnya.
Lalu kenapa kalian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu menimbun masker seperti ini? Untuk teman-teman ataupun masyarakat di luar sana, jika pergi kemanapun, habis memegang apapun, usahakan harus cuci tangan. Kenapa? Karena cuci tangan lebih efektif membunuh kuman ketimbang menggunakan hand sanitizer. Karena hand sanitizer ini tidak 100% membunuh kuman, apalagi kalau misalnya konsentrasi alkoholnya itu di bawah 60%. Penggunaan hand sanitizer hanya boleh apabila ketika kalian tidak menemukan wastafel mencuci tangan. Di sini ada hand sanitizer, yang ini berbentuk gel dan ini berbentuk liquid. Sebenarnya penggunaannya sama saja, hanya saja kalau penggunaan gel ini sedikit terasa lengket di tangan ketimbang yang liquid. Penggunaan hand sanitizer ini tidak boleh sering kalian lakukan karena dapat mengiritasi tangan kalian, apalagi sampai membuat tangan kalian kering ataupun kemerahan. Kemudian menganjurkan masyarakat untuk tidak bepergian keluar ataupun tidak mudik. Kenapa? Karena ketika seseorang yang kondisinya sehat kemudian pergi ke daerah yang terinfeksi COVID, maka dia lebih beresiko untuk tertular virus COVID-19 ini. Sebaliknya, jika seseorang terserang virus COVID lalu berpergian keluar, mudik ke keluarga yang belum terkena virus COVID-19 ini, maka keluarganya bakal terserang virus COVID-19, lebih rentan dan bahkan bisa menularkan ke orang lain. Jadi, buat kalian yang di luar sana sering bepergian keluar tanpa memperhatikan protokol kesehatan, please berhenti ini sekarang. Mulai dari sekarang kalian ikutin aturan pemerintah. Karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan, dan kita nggak tahu sampai kapan orang harus bertahan hidup demi memerangi situasi pandemi seperti ini.